Onyxnya Barats dan juga wah Baxia om tebel-tebel banget ini ya. 1, 2, 3. Waduh. Sebentar. Ini dari Onyx ya. Mereka kan ada Baxia, mereka punya Barats. Barats kita tahu sendiri pasti untuk bots kalau untuk Baratsnya sendiri. Jadi dari Onyx mereka akan mengandalkan Alice sebagai single source damage dan itu bakal berlaku di late game. Akankah kita dibawa ke late game oleh Onyx Esports sendiri? Cukup jarang memang untuk Suns sendiri ya menggunakan X2 karena typically dia adalah user marksman. Ya Haritnya Clover keluar nggak nih? Enggak sih. Enggak ya. Haritnya ini Uranus gak sih buat EVOS Legends? Atau Uranus ya? Ada pemikiran yang lain? Iya. Lapu-lapu mungkin untuk menambah damage juga. Tapi ternyata Lilia 3 magic sekaligus di tangan EVOS Legends. Wow, tapi ini dia. Kita sudah melihat adanya Suns yang akan bermain Xbox juga, Pak Puldo. Yang pertama, EVOS Legends. Dan match mereka yang terakhir, tapi kita lihat saja sebagaimana implementasi mereka di game kita yang sekarang. 5 menit awal agresi untuk EVOS Legends. Onyx Esports harus bisa menahan di 5 menit awal. Oke. Jadi buat kalian semua pendukung dari EVOS Legends dan juga Onyx, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian ataupun emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di MPL ID season yang ke-8. Talia, let's go! Yes, let's go. Ini dia kita menuju ke game yang pertama di mana Rek sudah mulai mengganggu aja daerah jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi sementara itu kita tahu ini masih di menit-menit awal dari kedua belah tim juga tidak mau mengambil resiko. Bermain lebih aman lagi tapi apa yang terjadi di area bottom lane? Clover untungnya masih ada satu buah wings by wings dari seorang Pasha. Kalau enggak itu akan menjadi first blood. Tapi kali ini mencoba untuk dipaksakan aja dari CW. Di sisi lain Suns diganggu ini seperti yang tadi aku juga udah sempet mention kalau Suns bakal diganggu tapi sementara what? First blood bahkan dan 2 orang di area bottom lane juga tumbang kali ini. 2 poin kill berhasil dikantongi walaupun akhirnya akan menjadi execute yang datang dari D-Boy kali ini Papulo. Oke, di satu sisi kita tadi ngelihat bagaimana Rek nge-pushnya sampai mendorong mundur Suns pulang ke rumahnya loh, pulang ke base-nya. Tapi di sisi lain ada keuntungan juga yang berhasil didapatkan oleh Onyx di mana mereka mendapatkan 2 poin kill loh Muawah. Betul, ini dia yang tidak boleh terjadi untuk EVOS Legends. Terkadang mereka di 5 menit pertama overextend dan terpanis. Dan terlihat juga kali ini mereka harus tertinggal dari segi kill point. Tapi kill point masih untuk kill point juga terutama untuk di menit-menit awal. Tapi secara komposisi ya, karena dengan begitu banyaknya magical damage yang dipegang oleh EVOS Legends, gue rasa Radiant Armor akan menjadi faktor pembalik nantinya ketika bisa didapatkan Pulung. Oke, ini dia turtle-nya. Sementara itu untuk kali ini udah ada satu detonasi welcome dan berhasil menelan ke arah REKT. Turtle free banget untuk pemain dari Onyx Esports dan Suns-nya udah mendapatkan satu turtle pertama. Yes, satu turtle pertama berhasil diamankan oleh Suns. Sementara itu lihat bagaimana Gold Shield di area bottom lane mencoba untuk dirontokin semuanya oleh Versix bersama dengan ada Clover pada Razork di pop up. CW terkena sedikit damage tapi ingat ini masih early, belum terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Pasha. Sementara itu anti-match 1v1 situation di area top lane dengan adanya Baxia kali ini Pak Pulung. Yap. Ini Anti-Match cukup berani ya untuk di awal game seperti ini. Dia beradu dengan Burst yang menggunakan Baxia loh. Ada Baxia Siliati ataupun dari tameng yang dia milikin itu sendiri juga ya. Kita udah tahu dengan ada dominan semi dominan ice yang 30% itu bisa membantu ataupun mengurangi radius dan juga regen SP. Hilang sudah Parsianya di mana kali ini. 3 orang sekaligus mendapatkan satu hero tersebut. Ada versi di bagian belakang, Purple Buff ada di dalam dirinya. Dia mundur lagi dengan ronde yang dimilikin dan pergi dulu ke arah yang berbeda untuk melakukan farmingan harusnya. Yes, melakukan farmingan terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana dari Drian mencoba untuk mencuri satu buah roh kursa dan berhasil, bahkan Wan mencoba untuk menzoning sambil menunggu bahwa Versix melakukan orange buff terlebih dahulu. Dan ini dia adakah surprise attack? Enggak dari D-Boy. Ejectornya masih ditahan, tapi auto performance ke arah depan dibalaskan juga, saling taunting stiker, mengingat ini masih menit keempat. Mereka masih butuh banget farming atau jungling dulu dari kedua belah jungle, tapi
Sun sudah mengantongi nyawa keduanya yang berupa Immortal. Weh, Area bottom lane Clover dengan Wingsnya dan juga Federalizer berhasil memukul mundur teman-teman dari Onyx CW dan juga Keyboy. Harus bermain lebih hati-hati lagi kali ini Pak Pulung. oke, ini deh masih santai aja pola permainan, belum begitu agresif dari kedua tim. Kita pun akan santai juga untuk melihat bagaimana pola permainan ataupun kesuguhan permainan yang akan diberikan. Tapi ternyata di tengah kita lihat aja udah ada satu tadi tabrakan sama Force-nya, mencoba untuk mendapatkan langsung ke arah Versik, tapi ternyata Versiknya masih memiliki rondo dan juga pergi dari area jangkauan ejector dan selamat dengan membalaskan satu Rhapsody-nya. Wow, ini dia turtle-nya pun langsung berhasil diamankan oleh Versik. Masih ada di area dari pit turtle-nya, mereka semua mundur dengan 4 player yang dimiliki oleh EVOS. Mereka masuk lagi ke dalam area defensif yang mereka miliki masing-masing, Thalia. Yes, masih bisa untuk melakukan jual beli serangan dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu ngerusuh, tapi di sisi bottom lane The Federalizer lagi dan lagi datang dari arah Clover untuk mempertahankan satu outer turret ya. Tapi ini dia gempuran gengkingan dari 3 pemain Onyx. Wings nggak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Pasha. Datang bala bantuan, kali ini Rek bersama dengan kawan-kawannya dengan adanya Wan mencoba untuk membalaskan dendam CW. Kali ini tumbang 1 tukar 1. Pertukaran nyawa yang cukup sepadan di area bottom lane menurut aku. Tapi masih mau lebih dari Wan, mencoba untuk memaksakan aja nge-pressure. Keyboy-nya sudah mau pop-up ejector. Ini dia lempar ke area belakang. Apakah akan ada Black Shoes? Wan-nya cukup sekarat. Dan itu dia Black Shoes membuat Wan masih bisa selamat ke arah belakang Pak Pulung. Masih bisa selamat. Anti-match-nya ada di atas dan masih juga santai untuk sendirian kali ini. Sementara itu dari Versik, berhasilkah dia akan mendapatkan satu purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Sementara itu untuk purple buff-nya akan berhasil diamankan oleh cewek. Oke, Elisnya punya purple buff di menit ke-6. Udah boleh-boleh nih dia untuk masuk ke dalam area pertahanan untuk bisa menyedot dengan floor O-nya. Bahwa ini dia itemnya dan juga Clover dibabat habis-habisan dari tadi loh. Ya, kalian bisa lihat bagaimana first item bahkan untuk Barats dari Drian. Radiant Armor, dia akan sangat sustain sekali dan terlihat bahwa memang menekan Wan dengan nilainya yang berada di mid lane. Dan sudah ada juga Dreadnought Armor yang biasanya tidak diselesaikan atau bisa jadi diselesaikan sekarang akan menuju ke Antiquity Rush juga. Jadi Onyx Esports mereka benar-benar mempertebal semua hero mereka karena tahu bahwa kekuatan mereka dari sustain. Sedangkan EVOS Legends mereka harus membeli item-item damage terlebih dahulu. Hunter Strike sudah terpantau berada di Versik kali ini dulu. Oke, anti-match pun langsung diledakkan aja dengan satu langsung sanity yang dimiliki oleh Sun. Tapi 2 peluru yang dimiliki oleh Denata. Sementara itu Versik dilompatin. Detonas welcome berhasil untuk langsung diputar, dijilat, dilepehin. Menghilang sudah Versiknya untuk kali ini. Tidak bisa lagi bertahan. Ada 3 player di bagian atas. Sementara Wan-nya di area tengah. Dengan satu Black Shoes-nya dia masih bisa menghindar dan juga menggocek pergerakan dari jauh head. Hanya saja untuk Rek baru bisa melihat dari kejauhan, belum bisa memberikan backupan karena udah gak ada siapa-siapa lagi di situ kecuali satu outer turret yang harus dia lindungin. Thalia. Yes, dan kali ini lihat bagaimana posisi dari seorang Drian diincar habis-habisan oleh teman-teman dari EVOS. Anti-match menjadi lini terdepan mencoba untuk menahan damage atau gempuran dari teman-teman Onyx. Sementara itu kita melihat bagaimana Turtle udah mulai di-start di zoning out oleh adanya Boots. Kali ini EVOS nampaknya harus berserah. Nggak melakukan kontes sedikit pun karena memang Turtle benar-benar didominasi. Sementara itu melihat ada free space. Clover di area bottom lane berhasil mendapatkan satu buah objektif turret. Dan kali ini coba untuk kembali lagi untuk men-setup ulang dari kedua belah. Ini dia, kita akan melanjutkan lagi bagaimana pertandingannya di game yang pertama di match kita yang kedua. Drian dengan Baratsnya baik banget tadi di mana Versik berhasil dia telan. Clover di bawah masih mendapatkan tekanan yang begitu banyak dari pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. 73 poin kill. Sementara di tengah Wan yang mencoba untuk memberikan sebuah inisiatif terhadap Drian, tapi Drian berhasil untuk mundur dan juga masuk ke dalam barisan pertahanan yang udah dibangun oleh pemain Onyx Esports lainnya. Thalia. Yes, kali ini dari seorang Suns juga dia masih fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi gold atau pundi-pundi uang. Sementara itu kalau kita lihat 5 poin kill yang berhasil dikantongi Suns kali ini cukup kenyang. Walaupun di sisi lain masih bisa dikejar dari segi level dan juga net worth oleh EVOS. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gini, EVOS akankah mereka berada dalam posisi yang kurang memuaskan? Tapi ini dia satu buah Detona welcome yang ternyata masih bisa di-dodge, masih bisa dihindari, dan Federalizer kali ini berhasil menumbangkan juga dari seorang Baratsnya.
akhirnya 2 tumbang. Onyx kehilangan 2 membernya dan kali ini Suns mencoba untuk membakar dengan ada Smart Missile. Begitu pula dengan CW di area belakang. Dengan ada satu buah blowout mencoba untuk bertahan di area depan. Dan ini dia teman-teman dari Onyx begitu sustain, begitu tebal. Itu kenapa masih bisa menahan gempuran dari EVOS Legends. Tapi perlahan namun pasti EVOS kali ini sudah mulai meliding kembali tempo permainannya. Bahkan anti match berhasil sebentar lagi untuk merantaukan satu lagi objektif karet di area top lane. 40. Yap, ini adalah bentuk bagaimana Clover udah join the fight. Ya kan, dimana ada Clover, ada sebuah tindakan perlindungan yang diberikan dia. Memang tebal-tebal dari Onyx Esports, tapi kalau 4 tetesan Vader Astrek itu ditelan semua, itu juga bakal terkikis abis ya Om Wawa ya. Betul sih, dengan Parsha yang dipakai ya tadi ya. Oke, dan ini dia kayak dari tim fight sendiri, Onyx mereka harus menyelesaikan item terlebih dahulu sebelum membuka tim fight belum. Iya, itu dia, ini udah berkali-kali dan sekarang Clovernya udah mulai masuk ke dalam fight-nya. Udah mulai mencoba untuk memberikan sebuah perimeter terhadap timnya. Ini pastinya dia perimeter yang dia ciptakan akan membuat pemain Onyx Esports itu mundur. Tidak akan ada yang mau masuk ke dalam satu lingkaran federasi kecuali mereka memang mengadu nasib untuk bisa mendapatkan dan juga mengganggu untuk Parsha itu sendiri. Yes, dan ini bagaimana dari teman-teman Onyx nampaknya masih menunggu aja untuk melakukan setup dan players gold Pavilion mandiri masih dipegang oleh seorang Versix yang mana Granger kita tahu farmingnya dia cukup cepat dengan adanya satu buah Arab Saudi ini membuat dia cukup kaya di area pertama atau peringkat pertama untuk gold player, tapi sementara itu anti match dengan ada satu buah Stardust Dance high mobility dia bisa berotasi dengan mudahnya ke arah mid lane juga untuk regroup kembali bersama teman-temannya. Dan ini Drian coba untuk dijadikan samsak aja. Death mana welcome-nya ke cancel dan Pauline Star mudah dari teammatch-nya gagal. Terus lagi buka lagi dan lagi menjadi incaran kali ini dari seorang Clover dan RKT Immortal yang pecah. Kali dia harus mundur dengan satu buah flick out ke arah belakang. CW harus ditumbangkan bahkan flame shot-nya hampir saja tadi menumbangkan seorang Sans, tapi tenang, Sans masih punya Immortal. Masih cukup pede di area depan, begitu pula dengan area Boots yang langsung kembali retreat semua karena mereka sudah kehilangan CW, Pak Pulung. Hampir aja memecahkan Immortal yang dimiliki oleh Sans. Wow. Flame shot yang on point banget. Cuma tadi war yang cukup panjang ya Om Wawa, di mana ini terlihat ada damage yang besar tapi sulit untuk menembus SP yang tebel pula. Ini pertarungannya akan kembali pecah lagi. Terlihat ada Black Shoes yang udah digunakan. RKT langsung memberikan tindakan perlindungan terhadap satu player yang ada di dalam timnya, yaitu Wan. Sementara itu udah welcome diputar dilepehin Versix yang mau pergi kemana. Nah, ada misil expert juga, tapi tidak ada follow up damage lagi dan Versix pun masih bisa bertahan. Sementara itu di bagian tengah kita anti match-nya berjibaku untuk melawan 2 orang sekaligus. Tapi Wan udah di dalam rerumputan. Wan-nya pun mau pergi ke arah yang berbeda. Sementara itu cuma kita lihat lagi ada RKT yang masih santai untuk masuk di dalam rumputan dan juga membuat pemain Onyx tidak bisa maju dan masuk ke dalam barisan pertahanan yang mereka buat Om Wawa. Yes, langsung ke reset sekali lagi dan EVOS mereka agak boleh serampangan juga untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Di sini mereka harus ulur waktunya, tapi seberapa lama mereka bisa mengulur karena Onyx kalau kita lihat kemampuan mereka untuk nge-regen HP-nya cukup besar. Bahkan Sans di sana masih mempertahankan immortality-nya dia. Jadi harus berhati-hati banget untuk EVOS Legends. Dan kali ini kalau kita lihat mereka tidak ada tujuan sama sekali untuk mendapatkan Lord. Hanya poking, hanya berusaha untuk menciptakan satu buah pick off. Dan sekali lagi situasi masih terreset sekarang. Sans dalam bahaya. Bisa jadi immortalnya pecah dan ternyata masih selamat ke belakang untuk Sans-nya Pulung. Oke, ini dia Om Wawa. Ada pergerakan nih 3 player yang dimiliki oleh EVOS, juga 2-nya malah nggak ke sport sekaligus. Tapi dengan item yang udah dimiliki, ini ada pergerakan dari Kiwe yang cukup berani untuk maju ke bagian depan. Ada Clover yang udah siap untuk standby mencari posisi, tapi agak sedikit mundur lagi sih harusnya beberapa pemain, tapi tidak dengan Boots loh Om Wawa. Yes, Boots. Apa yang terjadi tadi di sana, cewek yang harus terpick off juga kali ini. Jadi Lordnya gue rasa di sini EVOS mereka sudah bisa mulai start untuk mendapatkan Lord yang pertama karena di Onyx mereka defisit 1 dan itu adalah satu hero yang paling penting untuk puzzle Onyx Esports sekarang. Mereka kehilangan Alice, kita tahu Alice di sini adalah super famous untuk Onyx Esports.
Oke, dan sekarang kita lihat Jowhead-nya pun harus meregang nyawa lagi, tapi RKT pun harus dikeluarkan sedikit lagi. Epic dari Lordnya, siapa yang akan mendapatkan Lord sedikit lagi. Epic Risa, dan Lordnya pun berhasil langsung diamankan oleh Persik dan Sonata yang berhasil dikeluarkan. Last Insanity juga udah meledak, sedikit lagi Epic tersisa. Sementara itu Federalizer kali langsung membombardir. Baratnya pun kembali dimusnahkan, tidak ada lagi dinosaurus di muka bumi ini, apalagi di Land of Down, Thalia. Yes, tumbangnya 3 pemain dari Onyx dan EVOS Legend, bahkan cuman kehilangan 1 buah pemain yaitu RKT, dan mereka mendapatkan Lord. Ini mengakibatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda untuk EVOS Legends. Tapi tunggu dulu, ada Snake Time Vote, momen game favorit kamu di Snake Video. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Ada di App Store dan juga di Google Play Store. Maka langsung aja buruan di-download, tapi kita back to the game. Sudah ada Lord yang langsung mengincar ke area top lane yang hanya menyisakan 1 buah inhibitor turret aja, Pak Pulung. Yap. Ini dia Lordnya udah siap untuk langsung angkat ketek depannya dan menabrakkan diri ke Rainmaker turret. Kita lihat udah Rhapsody langsung dilemparkan ataupun ditembakkan begitu aja. Pertempuran udah mulai pecah, sedikit lagi Epi tersisa. Epi turretnya udah mulai pecah. Sedikit lagi Epi dari cewek-cewek pun harus pulang untuk Rinja lagi. Epi yang milikin. Mega kill berhasil didapatkan. Detonas welcome, siapa yang akan ditelan. Terlihat ada 1 player tapi ternyata itu ada RKT. Pastinya RKT akan sangat baik ataupun sangat senang untuk merasakan, karena itu dia bisa mengalihkan perhatian agar tidak bisa tertelan untuk 1 jungler utamanya. Dan juga 4 player dimiliki oleh Onyx pun udah gak kuat lagi, harus menahan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Rian, sekuat apa dia bisa menahan, tapi tidak akan bisa untuk kali ini karena besar dan terbuka bebas. 1-0 EVOS Legend. Yes, ternyata EVOS Legend berhasil memenangkan game yang pertama dengan gempuran yang tiada henti. Kita melihat bagaimana EVOS mencoba untuk melakukan agresi